Ya, pemirsa, satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pasar masih terlihat dipenuhi warga yang ingin berbelanja kebutuhan Lebaran. Padahal di tengah penyebaran COVID-19 dalam beberapa kasus, pasar ini merupakan epicentrum yang rentan penyebaran corona. Kita bergabung dengan reporter TV One. Ada Christopher Emmanuel dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Nanti ada juga di Jawa Barat. Ada rekan kami Aditya Triwahyudi. Kita ke Kristo terlebih dahulu. Kristo, apakah yang Anda pantau di Pasar Tanah Abang kembali padat hari ini, Kristo? Ya, selamat pagi Yudi dan pemirsa. Hingga pagi hari ini, satu hari jelang pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, memang di Pasar Tanah Abang, khususnya di Pasar Binaan Warga Jati Baru ini memang masih terlihat aktivitas jual beli, di mana pedagang masih melakukan aktivitasnya, meskipun tadi sekitar jam 9 pagi sudah dilakukan sweeping atau penertiban oleh petugas gabungan baik dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI, serta Polri. Dan memang pedagang-pedagang ini memang didominasi oleh pedagang pakaian, di mana ini sebetulnya tidak merupakan atau bukan merupakan pedagang yang diperbolehkan dari 8 sektor pedagang yang diperbolehkan selama PSBB ini berlangsung, seperti bahan pokok, pangan, serta kesehatan. Dan kemudian memang dari pedagang-pedagang ini masih tidak menghiraukan aturan atau himbauan PSBB, di mana untuk menerapkan physical distancing atau juga mengundang keramaian dengan mereka membuka toko ataupun dari usaha mereka. Kemudian memang yang menjadi penyebab atau kenapa pedagang-pedagang ini masih bisa beroperasi atau membuka dagangannya, yang pertama adalah mereka sudah mengetahui ritme atau pola dari penertiban yang dilakukan oleh petugas gabungan, di mana petugas gabungan yang ada di Tanah Abang ini biasanya akan melakukan sweeping itu di dini hari sekitar pukul 4 hingga pukul 6, kemudian nanti dilanjutkan pada pukul 9 hingga 10 pagi, dan di antara jam-jam tersebut yang tidak dilakukan sweeping, nanti mereka akan kembali untuk membuka dagangannya atau usahanya. Kemudian yang kedua juga memang animo pembeli yang juga masih tinggi, di mana memang pembeli-pembeli ini, kami sempat menanyakan kepada salah seorang pembeli, dan mirisnya pembeli ini memang mengetahui akan bahaya terpapar COVID-19 jika berada di keramaian, namun memang mereka masih melakukan aktivitas di Pasar Tanah Abang ini hanya demi untuk mendapatkan baju baru untuk perayaan Lebaran esok hari. Kemudian yang ketiga itu karena pedagang memang sudah atau jumlah dari petugas gabungan yang menertibkan pedagang-pedagang tersebut memang masih kalah jumlah dibandingkan dengan pedagang yang ada di Pasar Jati Baru ini. Dan memang untuk sanksi yang diberikan, sanksinya adalah jika memang kedapatan masih berjualan, nantinya akan langsung ditertibkan, kemudian barang dagangannya akan langsung dibawa oleh petugas khusus Satpol PP, kemudian mereka juga nanti akan diberi teguran sebelum nantinya bisa kembali barang-barang yang disita itu bisa kembali diambil oleh para pedagang tersebut. Sementara demikian Yudi dari Pasar Tanah Abang, terus saya kembalikan ke Anda. Ya, kita beralih ke Banjar, Jawa Barat. Ada rekan kami Aditya Triwahyudi. Aditya, bagaimana dengan pantauan Anda di Banjar sendiri? Sempat disampaikan informasi di sana cukup ramai kemarin. Nah, hari ini seperti apa laporannya? Baik Yudi, juga pemirsa, saat ini saya berada di Pasar Baru, Banjar, Jawa Barat. Sejak pagi hingga menjelang siang di Pasar Baru, Banjar, Jawa Barat ini, ribuan warga semakin memadati semua blok yang ada di Pasar Baru Banjar ini. Hal ini disebabkan sehari menjelang Lebaran sehingga warga memaksakan diri untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti membeli sembako dan lain-lain. Dipastikan Yudi juga pemirsa, kepadatan di Pasar Banjar ini akan terjadi nanti siang hingga petang lantaran semua mal atau toserba yang ada di wilayah Banjar ini mulai hari ini sudah resmi ditutup oleh tim COVID-19. Oleh sebab itu petugas pasar mencoba melakukan himbauan kepada seluruh pengunjung pasar agar tetap menjaga jarak dan menggunakan masker, karena semakin siang hingga petang nanti dipastikan kepadatan akan terus terjadi. Yudi, saya melihat di belakang Anda juga ada aktivitas jual beli, dan gambar yang dikirimkan juga masih banyak, ramai sekali masyarakat yang berbelanja. Apakah tidak ada petugas yang mengawasi dan mungkin sekedar memberikan himbauan agar masyarakat ini menjaga jaraknya? Ya, Yudi, sejak pagi hingga menjelang siang ini memang aktivitas pengunjung pasar ini didominasi oleh mereka yang memenuhi kebutuhan pangan, yaitu membeli makanan dan sembako untuk kebutuhan Lebaran nanti.
dan siang hingga sore nanti warga akan bertambah untuk memenuhi kebutuhan pakaian dan lain-lain. Petugas di pasar memang keterbatasan personil sehingga mereka mengaku memang kesulitan untuk memberikan himbauan kepada pengunjung pasar maupun pedagang. Namun demikian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat sudah menyediakan tempat cuci tangan di 4 gerbang masuk ke pasar Banjar ini, dan mereka tetap dihimbau untuk melakukan jaga jarak. Namun seperti yang Anda saksikan di belakang saya, aktivitas pasar akan terus semakin padat dan sulit dihindari untuk menjaga jarak. Jadi, Mengingat masih ramainya di pasar Banjar, apakah ada rencana dari pemerintah setempat untuk mungkin melakukan pengetesan sejenis rapid test atau swab test di sana? ya, juga dapat kami tambahkan, jadi petugas tim COVID-19 setempat sejak beberapa hari lalu hingga terakhir kemarin sudah melakukan ratusan rapid test di beberapa lokasi, diantaranya di Pasar Baru Banjar tempat saya mengabarkan saat ini, dan terdapat 2 orang pedagang dan pengunjung yang reaktif dari hasil rapid test. Juga terdapat 13 karyawan di salah satu toserba yang ada di Banjar ini juga hasilnya reaktif rapid test. Meski terdapat karyawan dan pedagang yang reaktif rapid test, namun tidak menyurutkan niat warga untuk tetap datang ke pasar, dan mereka seolah-olah tidak memindahkan atau menghiraukan untuk jaga jarak, dan hasil rapid test tersebut tidak membuat masyarakat takut. Jadi, Tapi setelah munculnya hasil tersebut, apakah penjagaan semakin ketat, pengawasan semakin ketat, atau masih sama seperti sebelumnya? Mengingat banyak tempat di sana juga masih ada berkumpulnya warga khususnya di pasar ini. ya, Yudi, saat ini saya mengabarkan petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan tim COVID-19 setempat sedang melakukan upaya penutupan beberapa toko perhiasan yang memang selalu berjubel oleh warga, terutama menjelang 1 hari menjelang Lebaran ini. Toko perhiasan memang diatur dalam peraturan wali kota diharuskan tutup karena memang tidak termasuk sembako, sehingga toko non sembako di masa PSBB di Kota Banjar yang tahap kedua ini diharuskan tutup. Saat ini petugas masih melakukan upaya penyisiran toko-toko emas dan toko non sembako yang masih membandel tetap buka, dan mereka akan dipaksa untuk ditutup sementara. Jadi, Baik, terima kasih Aditya Triwahyudi. Bagaimanapun Aditya dan pemirsa, kita berharap agar tidak ada penambahan lagi ya jumlah positif dari virus corona ini, dan ya semua dalam kondisi yang sehat. Pemirsa, kami akan segera kembali.